Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi. Selamat menyaksikan. Ada yang tahu apa itu komunikasi? Bahasa, pesan, ngobrol, interaksi. Ayo guys, kita tanya Mbah Google. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi ialah pengiriman serta penerimaan sebuah pesan atau berita dari dua orang atau lebih agar pesan yang dimaksud bisa dipahami. Atau secara singkat ialah komunikasi merupakan pengiriman pesan kepada orang lain. Lalu yang berikutnya terdapat unsur-unsur komunikasi. Nah, yang pertama itu ada komunikator. Komunikator merupakan pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam proses komunikasi. Namun, komunikator tidak hanya berperan sebagai pengirim pesan saja, akan tetapi juga memberikan sebuah respon atau tanggapan dan menjawab dari proses komunikasi yang sedang berlangsung. Lalu yang berikutnya ada pesan atau informasi, yang merupakan keseluruhan apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan ini bisa berupa sebuah kata-kata, tulisan, gambaran, atau sebuah perantara lainnya. Pesan mempunyai inti, yaitu mengarah pada usaha untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang lain. Selanjutnya ada media. Media digunakan sebagai penyalur pesan dalam proses komunikasi. Pemilihan media dalam proses komunikasi tergantung pada sifat berita yang akan disampaikan. Oke, yang selanjutnya ada komunikan, yaitu orang yang menerima pesan atau berita yang disampaikan oleh komunikator. Komunikan dapat terdiri dari satu orang atau lebih dan bisa pula dalam bentuk kelompok. Dalam proses komunikasi, komunikan merupakan elemen yang penting karena dialah yang menjadi sasaran komunikasi dan bertanggung jawab untuk bisa mengerti pesan yang disampaikan dengan baik dan benar. Yang terakhir adalah umpan balik atau feedback, yang diartikan sebagai jawaban komunikan atas pesan yang diberikan oleh komunikator kepadanya. Pada komunikasi yang dinamis, komunikator dan komunikan akan terus-menerus bertukar peran. Nah, itu tadi merupakan unsur-unsur komunikasi, teman-teman. Oke, selanjutnya terdapat jenis-jenis komunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi lisan. Komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa adanya perantara. Contoh dari komunikasi lisan ini yaitu interaksi dengan orang, wawancara, rapat, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah komunikasi tertulis, merupakan komunikasi yang dilaksanakan dalam bentuk surat dan biasanya sifatnya singkat dan jelas. Contoh dari komunikasi tertulis ini adalah surat menyurat. Nah, sekarang terdapat bentuk-bentuk komunikasi. Kira-kira apa aja sih bentuk-bentuk komunikasi? Yuk kita simak videonya lebih lanjut. Itu adalah komunikasi intrapribadi, merupakan komunikasi dengan diri sendiri. Contohnya bisa berupa berdoa, bersyukur, tafakur, dan berimajinasi secara kreatif. Yang kedua adalah komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi yang jumlah komunikator dengan komunikannya tidak lebih dari 3 orang. Karena kalau sudah lebih dari 3 orang, tidak termasuk lagi ke dalam komunikasi antar pribadi. Contoh dari komunikasi antar pribadi bisa berupa interaksi dengan teman, dan wawancara. Yang ketiga adalah komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang jumlah anggotanya lebih dari 3 orang, atau bisa juga disebut dengan komunikasi kelompok kecil. Contoh dari komunikasi kelompok bisa berupa rapat, briefing, seminar, dan workshop. Yang keempat adalah komunikasi publik, yang jumlah anggotanya relatif besar atau biasa disebut dengan komunikasi kelompok besar. Contoh dari komunikasi publik yaitu pidato, ceramah, dan tablik akbar. Yang kelima adalah komunikasi organisasi, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi. Contoh dari komunikasi organisasi ialah komunikasi antar staf, komunikasi antar manajer, dan komunikasi direktur dengan kolega. Yang keenam adalah komunikasi massa, adalah komunikasi yang jumlah komunikannya paling banyak dan tersebar dalam lingkup geografis yang luas dan biasanya menggunakan bantuan media massa.
Contoh dari komunikasi massa adalah siaran televisi dan siaran radio. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.